Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Qamar. Terakhir kita di surah Al-Qamar ayat 22 dan sekarang kita memasuki surah Al-Qamar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Tsamud bin nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud pun telah mendustakan peringatan. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Salih alaihi salam kepada kaum Samud dan ternyata kaum Samud telah mendustakan Nabi Salih alaihi salam. Kita tahu pada waktu itu kaum Samud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka meminta kepada Nabi Salih alaihissalam bahwa mereka ingin diberikan sebuah mukjizat atau sebuah hal yang di luar kebiasaan kepada Nabi Salih. Ya, dan subhanallah mereka waktu itu teman-teman meminta sesuatu yang aneh. Ya, mereka minta bahwa Nabi Salih dapat mengeluarkan unta dari batu besar. Dan subhanallah Nabi Salih pun akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa Nabi Salih, dan atas izin Allah maka unta tersebut teman-teman subhanallah kemudian muncul dari batu besar. Dan subhanallah disitulah letak ujian yang Allah berikan kepada kaum Samud. Apakah mereka benar-benar setelah diberikan sebuah kejadian yang sangat luar biasa yaitu mukjizat kepada Nabi Salih, apakah mereka benar-benar beriman atau justru mereka tidak beriman? Tapi ternyata kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sudah diwanti-wanti oleh Nabi Salih agar tidak menyakiti unta tersebut, tapi justru kaum Samud mereka membunuh unta yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Salih agar tidak menyakitinya. Subhanallah. Maka kemudian subhanallah orang-orang atau kaum Samud mengatakan kepada Nabi Salih waktu itu, faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u inna idzal lafi dhalalin wasu'ur. Kaum Samud kata mereka, wahai Salih, kata mereka, apakah kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Jadi mereka itu orang-orang yang sombong. Kaum Samud mereka termasuk orang-orang yang sombong. Mereka mengatakan sepertinya kita itu tidak selevel lah ya, kalau harus mengikuti Nabi Salih, kata kaum Samud. Ya, dan mereka subhanallah teman-teman, dari kesombongan yang mereka miliki itu, dari kecongkakan yang mereka miliki, akhirnya subhanallah mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan idzal lafi dhalali was'ur, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila menurut mereka, karena mereka itu lebih dari satu teman-teman, dan mereka mengatakan kalau kita rombongan ya lebih dari satu mengikuti satu orang yaitu engkau wahai Salih, maka kita termasuk orang-orang yang gila, kata mereka ya subhanallah. Dan inilah letak kesombongan orang-orang atau kaum Samud. Padahal yang namanya kebenaran teman-teman, walaupun itu dibawa hanya oleh satu orang, kalau memang itu adalah sebuah kebenaran maka wajib kita ikuti. Bukan berarti yang namanya kebenaran itu adalah sebuah hal yang banyak masanya. Tidak. Tetap ketika itu adalah sebuah kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi kita wajib untuk mengikutinya. Baik, kemudian kaum Samud mengatakan, aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Lihat, kaum Samud mereka mengatakan kepada Nabi Salih alaihi salam, kata mereka, wahai Salih, apakah wahyu itu diturunkan kepada engkau saja atau engkau seorang yang sangat sombong lagi, pendusta? Lihat teman-teman, sunnatullah di mana-mana sampai detik ini, jikalau ada orang yang dia membawa kebenaran, jikalau ada orang yang menunjukkan kebenaran, maka disitulah ada banyak orang-orang yang mulai nyinyir. Ada banyak orang-orang yang tidak mulai suka. Ya subhanallah, tidak suka dengan orang yang membawa kebenaran. Termasuk kaumnya Nabi Salih alaihi salam. Ketika mereka mengatakan kepada Nabi Salih alaihi salam, wahai Salih, apakah engkau adalah orang yang gila? Apakah engkau seorang yang pendusta? Subhanallah. Padahal subhanallah teman-teman, kalau kita tahu ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Nabi Salih itu adalah orang yang sangat-sangat rendah hati. Orang yang sangat-sangat sayang kepada kaumnya. Subhanallah. Tapi ternyata kebenaran tidak
tidak masuk ke dalam kaum Samud. Dan mereka mengatakan akhirnya ya kepada Nabi Salih bahwa Nabi Salih adalah seorang pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Kelak mereka akan mengetahui pada hari kiamat nanti siapa sebenarnya yang menjadi orang pendusta, kadzdzab, ya, menjadi orang yang sombong. Bukan Nabi Shalih alaihissalam, tapi besok di hari kiamat kita semuanya akan mengetahui bahwa sungguh kaum Samudlah yang mereka adalah orang-orang yang mendustakan Nabi Shalih dan juga mereka orang-orang yang sombong yang berjalan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shalih alaihi salam. Dan ini pun teman-teman bisa teman-teman pakai surat Al-Qamar ini untuk anak-anak ya. Jadi kisah Nabi Shalih gitu. Biasanya kan anak-anak senang ya. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Shalih, apa yang Allah kirim? Inna mursilun naqah. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina ya. Karena orang-orang Arab ya, mereka itu sangat mengagungkan yang namanya unta, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengirimkan naqah, unta betina, sebagai mukjizat kepada Nabi Shalih alaihi salam. Dan mukjizat ini teman-teman biasanya selaras dengan apa yang diagungkan oleh kaumnya ya. Jadi dulu orang-orang kaum Samud mereka mengagungkan unta, dan ketika kita tahu Nabi Musa di zamannya ya, di zamannya Nabi Musa mereka kaumnya itu mengagungkan sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengirim kepada Nabi Musa mukjizat, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mukjizat sesuai dengan apa yang diagungkan oleh kaumnya. Subhanallah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa an-naqah, unta betina itu adalah fitnatan lahum, sebagai cobaan, ujian bagi kaum Samud. Apakah mereka orang-orang yang benar-benar beriman atau mereka justru mendustakan Nabi Shalih alaihissalam? Fartaqibhum wastabir. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Nabi Shalih. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana kaum Samud akan memperlakukan unta tersebut ya. Sampai-sampai Nabi Shalih mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Nabi Shalih kepada kaumnya. Kata Nabi Shalih, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Shalih ya, Masya Allah saking sayangnya kepada kaumnya. Lihat perkataan Nabi Shalih saja mengatakan wa ya qaumi, wahai kaumku. Ini menunjukkan Nabi Shalih adalah seorang nabi yang sangat-sangat lembut kepada kaumnya. Mengatakan bahwa hadihi naqatullahi lakum. Wahai Nabi Shalih, wahai kaumku, kata Nabi Shalih, ini adalah unta yang Allah turunkan, yang Allah berikan, unta betina sebagai ayah, sebagai tanda untuk kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu. Kata Nabi Shalih kepada kaumnya, maka biarkanlah unta ini makan di buminya Allah, fi ardillah, wa la tamassuha. Wahai kaum Samud, janganlah engkau mengganggu unta tersebut ya, biarkan unta itu makan ya, jangan diganggu. Fayakhudzakum adzabun qarib ya. Maka ketika kalian mengganggu akan ada adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ternyata kaumnya Nabi Shalih yaitu kaum Samud akhirnya membunuh unta tersebut ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-28, wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadhar. Jadi dulu teman-teman, pada waktu zamannya Nabi Shalih alaihi salam itu ada mata air yang memang Nabi Shalih membaginya menjadi dua bagian ya. Ada waktu di mana satu hari itu dipakai oleh kaum Samud untuk mengambil air dari sumur tersebut ya. Maka pada waktu kaum Samud mengambil air dari mata air tersebut, unta tidak boleh mengambil air. Jadi terus seperti itu. Dan besoknya bergantian ya. Kalau kaum Samud kemarin sudah meminum dari mata air, maka besoknya giliran unta yang minum dari mata air. Dan syaratnya kaum Samud tidak boleh meminum dari mata air tersebut dan membiarkan
membiarkan unta tersebut untuk minum. Ya, Masya Allah. Lihat teman-teman, di sini kita bisa melihat betapa adilnya Nabi Salih dalam memperlakukan kaumnya, juga memperlakukan unta yang menjadi amanah bagi Nabi Salih alaihissalam. Tapi ternyata mereka kaum Samud tidak mau dibagi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Nabi Salih alaihissalam. Mereka justru malah membuat sebuah kejadian di mana itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariatnya Nabi Salih. Kemudian mereka fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Lihat teman-teman. Kemudian mereka kaum Samud akhirnya memanggil kawannya sahib. Sahib itu teman, sahib, karib. Ya. Dan mereka dengan tidak ada rasa belas kasihan kepada unta betina tersebut, mereka akhirnya menangkap unta betina tersebut dan menyembelihnya. Ya, membunuhnya. Bukan menyembelih lagi, tapi membunuhnya. Subhanallah. Maka subhanallah, Nabi Salih alaihissalam telah memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu unta tersebut, tapi mereka membunuh, maka azab pun datang kepada kaum Samud. Kemudian Allah mengatakan fakaifa kana adzabi wa nuzur inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadir. Lihat teman-teman, ketika kaum Samud tidak lagi menghiraukan peringatan yang dibawa oleh Nabi Salih alaihissalam untuk tidak mengganggu unta yang telah diamanahkan kepada Nabi Salih. Ketika kaum Samud tidak mau lagi mereka nurut taat kepada Nabi Salih alaihissalam dalam pembagian jatah air yang diambil dari mata air, maka Allah pun menurunkan azab bagi kaum Samud, dan azabnya berupa suara yang sangat keras yang Allah kirim kepada kaum Samud, dan suara tersebut hanya satu kali teman-teman, subhanallah. Kemudian setelah itu mereka teman-teman setelah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras menggelegar di langit, kemudian mereka pun bergelimpangan mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fakanu kahashimil muhtadir. Mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya tumbuhan itu kalau sudah dipanen, itu kan kalau saya lihat ada di tempat kami itu sebelahnya ada sawah, itu kalau padi kalau sudah ditanam itu kan dia jeraminya itu kan lapuk dan kalaupun ditiup oleh angin mesti dia akan sangat-sangat mudah untuk berterbangan, hancur karena memang sudah lemah sangat Dan itulah kondisi kaum Samud kala itu. Jadi ketika mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras dan mereka meninggal Kemudian mereka akhirnya tertiup oleh angin yang sangat kencang seperti angin meniup daun-daun yang kering. Subhanallah teman-teman. Seharusnya disinilah letak ibrah pelajaran yang bisa kita ambil. Siapapun yang menentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, siapapun yang menentang apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dengan secara terang-terangan, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang sungguh mereka terang-terangan mengatakan bahwa yang namanya laki-laki suka sama laki-laki itu diperbolehkan, perempuan suka sama perempuan itu diperbolehkan, wal'iyadzubillah. Bahkan didukung oleh berbagai macam media, berbagai macam perusahaan-perusahaan besar Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab yang akan Allah timpakan bagi siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya Seperti kaum Samud ketika mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah yaitu Nabi Salih yang Allah turunkan kepada mereka Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ini qad itu adalah litakid dan sungguh yassarnal Qur'an, Allah telah mudahkan Al-Qur'an, Allah telah turunkan Al-Quran ini untuk kita semuanya teman-teman, lidzikr untuk bisa diambil sebuah pelajaran. Tadi sudah kita terangkan sudah kita terangkan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Salih
alaihissalam adalah senantiasa kita harus ikuti apa yang telah menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali menentang apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita semuanya. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Subhanallah teman-teman, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah ya. Dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu kisah-kisah nyata. Ya, bukan kisah-kisah novel, bukan. Tapi kisah-kisah nyata. Jadi di dalam Al-Quran itu sebagiannya adalah kisah. Dan kisah yang ada dalam Al-Quran itu teman-teman ya, bukan hanya lewat begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk kita semuanya mengambil ibrahnya, mengambil pelajaran dari kisah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita semuanya. Dan sungguh beruntung bagi siapapun dari hamba Allah yang bisa mengambil fawaid, mengambil faidah-faidah, mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian setelah kita tahu bagaimana nasib kaum Samud, ya, ketika mereka menantang Allah dan utusannya itu Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian Allah memberitahukan di ayat yang selanjutnya 33 tentang bagaimana kondisinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaum Lutim bin nuzur, dan kaum Lut pun telah mendustakan peringatan yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya, subhanallah. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, lihat teman-teman, para nabi itu mereka sudah memberikan peringatan kepada kaumnya. Termasuk Nabi Lut, ketika mereka ya tahu bahwa ketika Nabi Lut tahu bahwa kaumnya itu adalah orang-orang yang biasa mempraktekkan apa kalau zaman sekarang namanya LGBT ya. Ya, jadi mempraktekkan sesuka sama sesama jenis ya. Maka Nabi Lut pun mengatakan kepada kaumnya, waluton idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Lihat, coba kita renungkan ayat ini teman-teman. Nabi Lut ketika mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau itu melakukan sebuah fahisyah? Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fahisyah di sini adalah perbuatan keji, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa fahisyah ini adalah perzinahan, ya, perzinahan yang dilakukan sama jenis, baik itu laki-laki suka sesama laki-laki maupun perempuan suka sesama perempuan. Dan Nabi Lut, ya, pada zamannya kaumnya itu mereka berbuat sodomi, ya, laki-laki suka sama laki-laki, ya, perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Dan Nabi Lut ketika mewanti-wanti kaumnya, ya, wahai kaumku, kenapa kalian berbuat fahisyah yang mana belum pernah dalam sejarah, ya, sebelum Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut datang itu belum pernah dalam sejarah ada di dunia ini, di bumi Allah ini, laki-laki suka sama laki-laki. Jadi memang kondisi laki-laki suka sama laki-laki itu diawali dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, dan mereka teman-teman ya diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bal antum qaumum musrifun. Lihat, orang-orang yang suka sesama jenis itu adalah orang-orang yang musrif, ya, orang-orang yang melampaui batas. Dan juga subhanallah dalam ayat lain ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, maka Nabi Lut pun mengatakan kepada kaumnya, innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Orang yang suka laki-laki sama laki-laki itu dilabeli atau mereka mendapatkan julukan orang-orang yang fasik, ya. Dan laki-laki yang suka sama laki-laki juga di dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika ada sesama jenis suka, ya, maka mereka sesungguhnya adalah bal antum qaumun tajhalun. Lihat, bahwa mereka itu orang-orang yang bodoh, ya. Karena kalau sesuai dengan fitrah, yang namanya laki-laki itu sukanya sama perempuan, yang namanya perempuan itu sukanya sama laki-laki, tidak terbalik-balik. Jadi kalau ada orang laki-laki suka sama laki-laki, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak dipakai akalnya, orang-orang yang keluar dari fitrahnya, orang-orang yang hanya
mengedepankan syahwatnya, ya. Dan dia sudah keluar dari fitrahnya. Maka Allah mengatakan, bal antum qaumun tajhalun. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Bahkan subhanallah, yang paling ngeri lagi teman-teman, bahwa orang-orang ya laki-laki suka sama laki-laki, mereka itu adalah orang-orang yang mufsid, orang-orang yang merusak, ya, orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mensifati ya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang menyukai sesama jenis, ya teman-teman. Jadi boleh, tidak usah takut teman-teman. Kita tidak usah takut ya ketika kita harus menyuarakan bahwa yang namanya laki-laki suka sama laki-laki itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Bismillah, niatkan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tahu di depan mata kita ada sebuah kemungkaran dan kita diam saja, maka azab pun akan Allah turunkan kepada satu desa tersebut. Ya, misalnya satu desa itu teman-teman, di situ ada kemungkaran. Dan orang yang tahu, paham terhadap kemungkaran, dia diam saja, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, barang dengan lisannya, maka tunggulah adab Allah dan Allah akan mengadab semua yang ada di desa tersebut. Walaupun di situ ada orang yang tahu ya bahwa misalnya LGBT itu tidak diperbolehkan, tapi karena dia diam saja, maka adab pun akan menyeluruh. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas adab yang begitu pedih yang Allah telah turunkan kepada kaum-kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kaumnya Nabi Lut tidak lagi mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi Lut, ya, ketika mereka tetap mengedepankan syahwatnya mereka, maka Allah pun turunkan kepada mereka adab, dan adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit itu ya mengerikan sekali. Ya, dalam surah Al-Hijr Allah menyebutkan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lihat, kaumnya Nabi Lut, Allah jadikan bagian atas kotanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat kotanya itu, diangkat, dibalikkan ke bawah lagi, dijungkir balikkan. Orang-orang yang ada di kota tersebut itu dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan bahwa kampungnya Nabi Lut alaihissalam itu adalah mu'tafikat. Ya, mu'tafikat adalah kampung-kampung yang memang Allah balikkan. Dan kalaupun misalnya teman-teman, ini saya mewanti-wanti kepada sahabat-sahabatku, kalau ada negeri yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dekati negeri tersebut. Kalaupun sampai kita lewati negeri tersebut, tempat tersebut, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk kita menyegerakan, jangan berlama-lama ada di situ. Subhanallah. Dan hari ini kita tahu di Saudi Arabia itu dibangun destinasi terbaru, yaitu Madain Salih, ya, tempatnya kaumnya Nabi Salih waktu diadab, kaumnya Samud ketika diadab oleh Allah. Di situ dibangun destinasi wisata yang diperuntukkan bagi turis-turis asing yang ingin berkunjung ke situ, ya. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya itu tidak ada tidak ada perintah untuk jauh-jauh mengunjungi tempat Madain Salih. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk tidak mengunjungi tempat yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tempatnya Nabi Lut alaihissalam, ya, beserta kaumnya. Maka subhanallah, Allah ambil kotanya Nabi Lut, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengedepankan fahisyah, mengedepankan perzinahan, sodomi, maka Allah jungkir balikkan kampung halamannya dan Allah turunkan ya kepada mereka amtorna, ya, Allah turunkan bukan hujan yang berasal dari air, tapi kemudian Allah turunkan kepada mereka batu yang sangat keras, ya, menghujani mereka sampai mereka dalam keadaan meninggal dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 34, teman-teman, inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala lut najjaynahum bisahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kirimkan kepada mereka badai, yang mana badai itu membawa batu-batu yang menimpa mereka. Ya Allah, ngeri banget teman-teman. Kalau pernah lihat badai debu saja, atau kalau kita tuh sebut gubar, ya, itu menyeramkan. Kemarin di
kota Nabi dan ada di Mekah tapi tidak sesering terjadi di Madinah. Itu ada badai, ada gubar. Kalau kita orang-orang sana nyebutnya gubar. Itu gubar tuh seperti ini loh teman-teman, debu yang memang Allah jadikan bercampur dengan angin dan itu keadaannya menjadi gelap. Ya, subhanallah. Waktu itu saya dengar ketika ada gubar itu, beberapa orang mengatakan kepada orang-orang yang berada di luar, suruh masuk. Ayo masuk. Ada gubar, ada badai debu. Itu baru badai debu loh. Mereka sudah ketakutannya luar biasa. Ya, menyuruh orang-orang yang ada di luar untuk masuk. Baik itu masuk ke hotel ataupun masuk ke Masjid Nabawi. Ya, karena keadaannya tuh gelap. Kemudian kalaupun harus dipaksa untuk keluar, itu mesti debu-debu akan berterbangan mengenai matanya. Ya, subhanallah. Bagaimana, bisa dibayangkan enggak? Bagaimana dengan badai yang mana badai tersebut bukan hanya berasal dari debu tapi dari batu-batu. Ya, batu-batu yang Allah kirimkan kepada kaumnya Nabi Lut. Ya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut, ya. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Ya. Kemudian subhanallah, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, najzi man syakar. Balasan kepada orang-orang yang dia bersyukur. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Nabi Lut dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak timpakan adab bagi mereka. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan ini sunnatullah teman-teman, ya. Siapapun hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Siapapun dari hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya. Allah akan jaga keluarganya, Allah akan jaga hartanya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita beserta keluarga kita dari siksa azab yang begitu pedih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad anzarahum batsyatana fatamaru bin nuzur. Dan sungguh ya Nabi Lut alaihi salam telah memperingatkan bagi kaumnya akan azab yang Allah datangkan. Tapi kaumnya Nabi Lut mereka justru meragukan atas apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Lut, teman-teman. Ya, subhanallah. Seperti kita misalnya sekarang, ketika kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pemuda atau pemudi misalnya, yang mereka berpacaran, kita katakan, Mbak, ya itu nggak baik, ketika pacaran itu adalah sesuatu yang dilarang. Mungkin mereka akan mengatakan, sudah Bu, jangan ibu sok suci, urusan ibu aja yang diurusi. Mereka mengatakan, ketika kita mengatakan misalnya takutlah kepada Allah, bahwa ketika merebak perzinahan akan Allah turunkan berbagai macam ujian sakit, berbagai macam sakit yang sebelumnya belum pernah Allah turunkan. Mereka mengatakan, ibu jangan menakut-nakuti, itu hanya perasaan ibu saja misalnya. Jadi mereka tidak menghiraukan apa yang dibawa oleh para nabi dan juga oleh seseorang yang dia mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Masya Allah. Dan ini ujian bagi kita semuanya, teman-teman. Nah, kemudian Nabi Lut mengatakan, ya walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu adabi wa nudur. Ya. Dan ketika Nabi Lut merayu tamunya, ya, menyuruh kaumnya untuk tidak mengganggu tamunya. Dan waktu itu ada tamu-tamunya Nabi Lut, yaitu malaikat. Ya, setelah para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka kan mendatangi Nabi Lut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah ujian bagi kaumnya Nabi Lut, ya. Subhanallah. Dan Nabi Lut merayu kaumnya untuk tidak mengganggu para malaikat, untuk tidak mengganggu tamu yang datang kepada Nabi Lut. Tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepada Nabi Lut, ya, untuk berjalan meninggalkan kampung halamannya di akhir malam, teman-teman, dengan membawa keluarganya. Dan subhanallah, ya, Allah pun mengatakan kepada Nabi Lut, jangan ada di antara kalian yang menoleh ke belakang, ya. Teruslah berjalan ke tempat yang telah Allah perintahkan. Subhanallah. Setelah itu, ketika Nabi Lut sudah meninggalkan kampung halamannya, maka akhirnya Masya Allah, ya, mereka ditimpa azab yang sangat pedih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, di sinilah teman-teman letak di mana kita harus bisa mengambil sebuah ibrah. Karena orang-orang yang dia tidak mau
mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala akan mengalami sebuah adab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengatakan walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustakir fadzuqu adzabi wa nudzur. Dan pada esok harinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menimpakan adab kepada kaumnya Nabi Lut, ya, dan adab yang begitu pedih. Allah jungkir balikkan kaumnya Nabi Lut beserta kampung halamannya dari atas, ya, kemudian Allah lemparkan mereka dengan batu-batu yang sangat keras. Kemudian di sini Allah peringatkan kepada kita walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lihat, Allah mengatakan kepada kita sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, dan ini menunjukkan teman-teman, ya, takkid bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk bisa kita baca, dimudahkan oleh Allah untuk bisa kita hafalkan, dimudahkan untuk bisa kita pelajari, dan pastinya dimudahkan untuk hamba Allah mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi sebuah lidzikr, peringatan. Fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Subhanallah. Dari kedua kisah yang kita bahas, ya, pada pagi hari ini, yaitu kisahnya kaum Nabi Salih alaihissalam dan kisahnya kaum Nabi Lut alaihissalam, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting bahwa siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, maka orang-orang ini akan mendapatkan adab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada jalan keselamatan yang kita tempuh, ya, kecuali kita harus tunduk dan patuh kepada apa-apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, karena subhanallah fitnah di zaman ini begitu mengerikan teman-teman, ya, di mana yang namanya suka sesama jenis itu sudah menjadi hal yang biasa di sebagian negara, ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjaga anak-anak kita, keturunan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan fahisyah dari anak keturunan kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita beserta anak keturunan kita di surga Firdaus tertinggi. Itu yang bisa saya sampaikan, ya akhwat fillah. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa kita ambil ibrahnya, bisa kita jadikan sebagai sebuah peringatan. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri kajian ini, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.